Bicara tentang Allah, ini tidak main-main. Seringkali manusia gagal memahaminya, seringkali manusia sulit menjelaskannya karena semuanya memakai bahasa manusia yang terbatas untuk menjelaskan pribadi yang tak terbatas. Kalau bicara Yesus, itu harus ingat dua hal ya. Jangan lupa, dia manusia sejati, dia Allah sejati. Masa Tuhan orang Kristen mati? Ayo, apa jawabmu? Benarkah Tuhan mati? Faktanya Yesus mati. Karena ada teori Tuhan mati. Kalau kamu percaya Tuhan mati, kamu sudah disesatkan. Tuhan tidak bisa mati karena dia Tuhan. Kalau mati bukan Tuhan. Tapi kok Yesus mati? Yang mati itu apa? Kemanusiaannya, tapi keilahiannya tidak bisa mati. Ya, shalom semuanya. Hari ini topik pembahasan kita sedikit menyeramkan, yaitu tentang apa? Aliran sesat. Bicara aliran sesat ini tidak main-main, karena sangat banyak dan sudah mempengaruhi banyak orang. Ajaran sesat itu bisa lahir dari dalam gereja itu sendiri, bahkan dari kalangan jemaat itu sendiri. Berawal dari dia salah memahami Alkitab, salah menafsirkan Alkitab, lalu membuat ajarannya sendiri, dan itu bertentangan dengan Alkitab. Ada yang seperti itu. Dan ada juga ajaran sesat atau aliran sesat itu berasal dari luar gereja. Jadi bisa dari dalam gereja, bisa dari luar gereja. Nah, coba lihat, ada iblis di baliknya. Makanya Mister bilang tadi di awal itu, ini pembelajaran kita sedikit seram. Dalam setiap aliran sesat ada iblis yang menjadi dalang. Jadi mereka itu lahir, tumbuh bukan karena keinginan mereka saja, tetapi ada dalang di baliknya, yaitu Lucifer atau iblis. Supaya orang ini sesat lalu menyesatkan, terjadi pelipat gandaan. Jadi kita harus bisa mengenalinya. Nah, iblis itu sangat bekerja keras dan semangat dan tak akan berhenti sampai pada tiba waktunya berakhir semuanya. Karena iblis ingin cari teman. Dia tahu dia tidak akan diampuni. Dia tahu dia sudah selesai. Tinggal dihukum saja. Makanya dia cari teman. Jangan sampai kita menjadi temannya, ikut tersesat dan menyesatkan. Apa itu ajaran sesat atau bidat? Ini dia. Yang pertama, aliran menyimpang dari ajaran resmi. Ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Lalu yang ketiga, ajaran yang bertentangan dengan doktrin Kristen yang diajarkan oleh Yesus, para rasul dan bapak gereja. Nah, itulah aliran sesat. Nah, hati-hati jika pemahaman tentang Tuhan dan iman kamu lemah, kamu adalah sasaran yang paling empuk. Kamu adalah orang yang paling tepat untuk dijatuhkan, untuk menjadi sesat dan jadi penyesat. Kalau sesat mungkin pemahamannya saja, tapi kalau sudah penyesat berarti segala aspek kehidupannya sudah mempengaruhi banyak orang untuk negatif, keluar dari ajaran yang benar. Jadi hati-hati, pastikan imanmu kuat, imanmu teguh, pemahamanmu tentang Alkitab itu baik. Kalau tentang Tuhan saja kamu nggak paham, Allah Tritunggal nggak paham misalnya, kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia kamu nggak paham, ya bahaya. Sangat mudah kamu disesatkan. Ya,
Nah, ada dasar ayat, ya, ada dasar ayat yang harus kamu pahami. Alkitab menegaskan tentang ini. Hal ini menunjukkan keseriusan. Coba baca setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dia menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dia akan membelokkan kamu kepada ajaran yang salah supaya tidak lagi Tuhan jadi prioritas. Permainannya halus. Ingat, dari dalam gereja dia bisa muncul. Dari luar gereja dia juga bisa datang. Banyak orang akhir-akhir ini sakit hati dengan pendeta, sakit hati dengan jemaat lain, lalu dia mendirikan pandangan sendiri. Dan jadilah sesat. Itu dia. Orang yang sesat ini mengatakan dirinya benar. Kalau kamu tanya apakah kamu sesat, dia bilang tidak, saya benar. Itu aliran sesat. Aliran sesat tidak akan mengakui dirinya sesat. Paham? Tidak akan mengakui dirinya. Bahkan dia akan berusaha menggunakan ilmunya dengan penjelasan yang santun, yang baik, mengarahkan kamu ke ajaran yang salah. Kalau dia bilang, aku adalah aliran sesat, aku adalah bidat, hahaha, nggak mungkin kamu mau datang. Nggak mungkin kamu mau dekat. Pasti kamu langsung lari kan? Kalau itu dilakukan, pengajar sesat, aliran sesat bekerja secara halus. Ayat ini menegaskan bahwa ajaran sesat, aliran sesat ada di sekitar kita. Dia adalah nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu. Pengajar-pengajar palsu. Makanya kamu harus punya pemahaman yang baik tentang Alkitab. Belajar agama dengan serius supaya kamu tidak mudah disesatkan. Kita lihat lagi. Nah, ini pertanyaan untuk kalian. Apakah kamu punya pengalaman berhadapan dengan ajaran sesat? Ada yang pernah? Ada yang pernah punya pengalaman berhadapan dengan ajaran sesat? Siapa? Ada? Enggak ada. Atau pernah menjadi penyesat? Aku tidak punya pengalaman, Mister, berhadapan. Tapi saya sendiri yang menjadi penyesatnya. Ada? Enggak apa-apa, hati-hati. Ini jangan-jangan ada di sini loh. Ingat, dia apa? Berdasarkan ayat tadi? Ya, dia seperti domba, tapi sebenarnya coba lihat muka temanmu, domba enggak? Enggak. Setelah kamu lihat wajah temanmu domba, lihat ada enggak bulu serigala di balik kepalanya? Jangan Yesaya domba asli tuh. Mister bisa lihat, dia adalah domba yang asli untuk saat ini. Ke depan, I don't know, hanya Tuhan yang tahu. Semoga dia bertahan tetap menjadi domba yang baik di hadapan gembala yang baik. Jadi jangan main-main, ya. Ada? Gak ada yang ngaku. Hai serigala, tunjukkan dirimu. Nggak ada di sini penyesat. Korban nggak ada. Pelaku. Oh, di kamar terus gimana, ya kan? Ya, kalau tidak ada pengalaman juga nggak apa-apa. Tapi barangkali suatu ketika kamu akan berhadapan, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Nggak usah marah-marah. Nggak usah kamu usir orangnya dengan menggebu-gebu. Lalu kamu keluarkan HP. Saya rekam kamu. Kamu pengajar sesat. Saya rekam kamu. Saya viralkan. Gak usah gitu. Ajak ngomong dengan baik.
Bila perlu kamu berargumen. Barangkali setelah berargumen dengan kamu, mereka bisa disadarkan dan kembali ke Alkitab. Amin. Mister nggak pernah ketemu. Kalau pernah ketemu, Mister akan ajak minum kopi, dia yang bayar. Itu. Iyalah, udah argumen gratis, Mister pula yang bayar ya kan? Enak kali dia ya kan? Di mana kamu mau ajak saya diskusi? Mari sambil minum kopi di Starbucks boleh, tapi kamu yang bayar. Itu. Mister pastikan cara berpikirnya berubah. Itu dia. Nah, lanjut kalau tidak ada ya. Nah, ada 6 ciri-ciri ajaran sesat. Lihat, kalau kamu temukan ajaran ya yang ciri-cirinya salah satu dari 6 ini, atau mungkin 2, 3, atau bahkan ke-6-6-nya ada dalam ajaran tersebut, itu adalah ajaran sesat. Kita konsisten. Ya, orangnya adalah bidat. Ya, apa saja itu? 1, membawa kebenaran atau wahyu baru. Paham nggak maksudnya? Dikatakan membawa kebenaran atau wahyu baru. Wahyu Tuhan adalah firman yang kamu punya. Firman Tuhan itu diwahyukan Allah, diilhamkan Allah. Jadi waktu para rasul, para nabi menulis itu, Allah mengontrol dengan memberikan pesan. Beda-beda. Ada yang didiktekan Tuhan, ada yang dikontrol oleh Roh Kudus. Tapi intinya Tuhan yang mengawasi penulisan kitab suci. Tapi kalau ada orang bilang ini kitab suci dan itu bukan diwahyukan oleh Allah, stop, tunggu dulu. Dia membuat sendiri, mewahyukan sendiri. Stop, tunggu dulu. Kamu harus bisa mengenali ciri-ciri ini. Kalau 1 ini aja sudah dilanggar, jangan-jangan ini yang dimaksud oleh pengajar saya adalah aliran sesat. Lalu yang kedua, kita lihat mempunyai pandangan salah terhadap Alkitab. Kalau dia bilang Alkitab bukan firman Allah, nah ini kita harus hati-hati. Kita sepakat dulu, Alkitab adalah firman Allah. Benar tanpa salah. Itu kita akui dulu. Semua mengakuinya, amin. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Walaupun manusia yang menulis, tapi tidak lepas dari tuntunan Tuhan. Jadi potensi salahnya tidak ada. Ya, itu firman Allah, itu Alkitab. Jadi kalau ada pandangan mengenai Alkitab, katanya Alkitab ini bukan firman Allah, atau sebagian firman Allah, sebagian firman setan, siapa yang ngomong di dalam, itulah yang punya firman. Itu salah itu. Itu indikasi yang kedua. Ya, kenapa kita konsisten Alkitab firman Allah? Karena Alkitab adalah dasar pengambilan keputusan orang percaya. Otoritas tertinggi orang percaya. Setiap masalah solusinya Alkitab. Apa kata Alkitab? Bukan apa kata si A, kata si B. Hati-hati dengan si pencemooh atau orang fasik yang memberikan nasihat-nasihat yang tidak baik. Lanjut. 3, ajaran Trinitas yang tidak seimbang. Apa Trinitas? Istilah lain, Anda tahu? Catholic? Apa? Tritunggal, very good. Trinitas, Tritunggal sama saja. Maksudnya tidak seimbang gimana? Kita sudah belajar kan Tritunggal itu seperti apa? Tritunggal itu apa? Allah yang memiliki 3 pribadi tetapi 1 hakikat. Ya. Atau Allah yang esa tapi memiliki 3 penyataan. Jadi banyak sebenarnya definisinya. Tapi yang jelas
Tritunggal itu satu Allah, bukan tiga Allah. Ini definisi yang kita bangun. Ini definisi yang kita pahami, bukan definisi yang dipahami orang lain. Allah Tritunggal itu adalah Allah satu tetapi memiliki tiga penyataan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tidak menyembah tiga Allah. Kita menyembah satu Allah tetapi tiga penyataan. Tiga pribadi di sini bukan tiga orang. Allah yang memiliki tiga pribadi tetapi satu hakikat. Kata tiga pribadi di sini bukan tiga orang, satu, dua, tiga. Kalau begitu definisinya, ya benarlah Allah Tritunggal itu tiga Allah. Tapi maksud tiga pribadi di sini adalah tiga kehendak. Tahu tiga kehendak? Ya, Bapa mencipta, Anak menebus, Roh Kudus menyertai orang percaya. Tapi satu. Banyak data-data itu tercatat dalam Alkitab. Bahkan awal menciptakan manusia, marilah kita menjadikan manusia serupa gambar dan rupa kita. Pernyataan yang paling jelas tentang Allah Tritunggal waktu Tuhan Yesus dibaptis. Ada suara dari sorga, ada Roh Kudus hadir dalam bentuk burung merpati. Nah, hati-hati ya, kalau kamu dengar ajaran Tritunggal yang tidak seimbang, misalnya katanya, Bapa lebih tinggi daripada Anak. Anak lebih tinggi dari Roh Kudus. Jadi kayak derajat. Nomor satu Bapa, nomor dua Anak, nomor tiga Roh Kudus. Itu sesat. Ketiga ini adalah satu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama dengan dirimu. Mister satu, betul? Tapi memiliki tiga aspek yang tidak bisa dipisahkan dan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Satu paket, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ini bukan bicara kedudukan. Bicara tentang Allah, ini tidak main-main. Seringkali manusia gagal memahaminya, seringkali manusia sulit menjelaskannya karena semuanya memakai bahasa manusia yang terbatas untuk menjelaskan pribadi yang tak terbatas. Tentu ada kekurangan. Tapi sekali lagi, siapapun yang mendengarkan ini, definisi terbaik itu berasal dari si penganutnya, bukan orang lain. Jadi Allah Tritunggal bukan tiga Allah, tetapi satu Allah. Memiliki tiga penyataan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah keunikan Allah Kristen. Allah Kristen tidak menentang Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhan kita. Di dalam kitab Perjanjian Lama, orang Israel sudah tahu sejak lama. Mengatakan, Sema Yisrael, Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad. Artinya, dengarlah Israel. Yahweh Allahmu, Yahweh satu. Ehad itu artinya satu. Ahad, Ehad itu satu. Tapi dalam pandangan mereka, mereka paham mengenai Allah yang akan datang menjadi manusia. Mereka menyebutnya Mesias. Roh Kudus juga mereka paham. Tapi mereka selalu bilang Yahweh Ehad. Itu. Coba lanjut. Menggambarkan sosok Yesus yang baru, tidak boleh, ya. Ya. Dimanapun kamu temukan, kalau ada sosok baru, oh ini Yesus, ini Tuhan Yesus. Mister pernah dengar ada dari negara tertentu yang mengatakan inilah Yesus yang sebenarnya, jangan mau percaya. Itu jelas-jelas sesat. Yesus sudah datang ke dunia, mati disalib, menebus dosa, dan tidak akan datang lagi kecuali menjemput orang percaya. Penyaliban hanya satu kali. Pastikan Tuhan menyalibkan dirinya dalam hidupmu satu kali. Jangan biarkan dia menyalibkan dirinya dalam hidupmu dua kali. Satu kali bermanfaat untuk selamanya. Kamu bisa mengalami penebusan dosa. Dosa itu harus ditebus oleh pribadi yang tak berdosa. Hanya Allah yang bisa memenuhi itu.
Itu sebabnya dia inisiatif menjadi manusia. Lanjut. Mengkultuskan pimpinan. Mungkin ada di gerejamu pendeta besar, ya kan? Kayak Mister ini hampir ya, perutnya hampir besar ini. Mungkin di gerejamu ada pendeta besar, kalau nggak didoakan beliau itu rasanya kurang afdol. Ya kan? Harus didoakan oleh beliau. Hati-hati, itu sesat. Mau pendeta terkenal, dia adalah manusia biasa. Anugerahnya adalah dia dipakai Tuhan. Kita juga dipakai, tapi porsinya beda-beda ya. Jadi kalau kamu sakit, boleh doa sendiri, tumpang tangan. Enggak harus nunggu pendeta yang kamu bilang besar tadi. Ya, boleh hormat sungkan sama pendeta, itu bagus. Tapi jangan sampai mengkultuskan dia seperti dewa. Ya, dalam aliran lain ada yang seperti itu. Dikultuskan. Nah, itu tidak boleh, ya. Hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita sembah, bukan manusia. Lanjut. Membuat kepalsuan-kepalsuan. Nah, ini kesannya ada mujizat. Padahal bukan mujizat itu, tipuan iblis. Ya, untuk menyesatkan, hati-hati. Misalnya ada orang mendoakan seseorang sembuh, katanya itu dari Tuhan, belum tentu. Iblis bisa melakukan tipuan yang sebenarnya secara natural itu bukan sembuh, tapi ya reda sementara. Ya, lanjut. Nah, ini salah satu cara Bapak Gereja di zaman lampau ya mengantisipasi datangnya penyesat mempengaruhi jemaat. Ya, di zaman dulu pada zaman Bapak-bapak gereja banyak sekali penyesat yang lahir dari gereja, yang lahir dari luar gereja, menyesatkan gereja. Akhirnya dibuatlah pengakuan iman rasuli. Sebenarnya pengakuan iman rasuli ini ada beberapa versi ya, termasuk Katolik juga punya versi, Kristen Protestan juga punya versi, tapi nggak masalah, intinya sama. Ya, intinya ada Allah Tritunggal yang lahir ya dari perawan Maria. Ya. Mengakui Allah Tritunggal maksudnya, lalu Yesus lahir dari seorang perawan Maria. Kita harus akui itu, jangan pula nggak akui. Dan dia mati, dan dia bangkit, dan dia naik ke surga. Itu kita harus akui. Disitulah esensi pengorbanan Kristus. Ya, kalau bicara Yesus itu harus ingat dua hal ya. Jangan lupa, dia manusia sejati, dia Allah sejati. Jangan kamu berhenti di manusia sejatinya, terpancing kamu. Bisa terjebak kamu bahwa dia adalah manusia biasa dan tidak punya kuasa. Setelah kamu pikirkan dia adalah manusia sejati, kamu juga harus pikirkan dia Allah sejati. Kalau berhenti sampai di situ, misalnya satu, masa Tuhan orang Kristen mati? Ayo, apa jawabmu? Benarkah Tuhan mati? Faktanya Yesus mati. Makanya jangan stop di situ. Kalau bicara tentang Yesus, ingat dua hal. Dia manusia sejati, dia Allah sejati. Karena ada teori Tuhan mati. Kalau kamu percaya Tuhan mati, kamu sudah disesatkan. Tuhan tidak bisa mati karena dia Tuhan. Kalau mati bukan Tuhan. Tapi kok Yesus mati? Yang mati itu apa? Kemanusiaannya, tapi keilahiannya tidak bisa mati. Karena dia Tuhan. Kenapa harus mati? Karena menebus dosa. Harus bisa dijelaskan itu. Ini relevan di masa lampau. Mister perkenalkan saja supaya kamu tahu. Ternyata pengakuan iman rasuli itu dibuat untuk pengajar sesat. Tidak masuk dalam gereja. Jadi kalau ada diduga jemaat sudah disesatkan dan akan menyesatkan, ditanya, kamu percaya iman rasuli? Kalau dibilang tidak, udah keluar.
Dia harus percaya pengakuan iman rasuli. Kalau tidak percaya, berarti dia sudah bidat. Paham? Itu tujuannya di masa lampau. Makanya setiap organisasi, setiap gereja mengamalkan ini, disampaikan kepada jemaat untuk mengenali jemaat yang sejati. Kalau dia tidak mau mengucapkan atau dia tidak percaya, berarti dia bukan jemaat yang sejati. Berarti dia sudah terkontaminasi oleh bidat. Paham ya sampai di sini? Ada kata-kata yang penting. Kudus dan am. Kudus di sini adalah orang yang dikhususkan oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Itu kudus bisa juga bersifat sikap yang tanpa cemar atau tanpa dosa. Am itu adalah satu, ya, satu. Kita ini satu. Kita ini gereja yang kudus dan am. Tubuh Kristus beragam tapi satu. Makanya jangan terpecah. Apalagi gara-gara pelayanan, ya, gara-gara WL, gara-gara main musik, kamu berkelahi untuk apa itu ya? Orang Kristen sejati harus percaya ini. Karena ini ada dalam Alkitab, bukan dibuat-buat. Ini digabungkan menjadi satu kalimat, tapi asalnya dari Alkitab. Lanjut. Nah, ada beberapa ajaran sesat, Mister akan perkenalkan saja ya. Ini mirip Kristen tapi bukan Kristen. Kalau kamu dengar nama ini, nama sektenya, nama alirannya, hati-hati. Kalau kamu pemahaman Alkitabnya nggak baik, lebih baik kamu melarikan diri. Tapi jangan langsung lari. Pakai alasan kayak, maaf saya ke toilet dulu ya, tapi gak keluar-keluar. Boleh. Atau kemana kayak. Tapi kalau pemahamanmu bagus, kamu siap berargumen, hadapi dengan gentle. Kalau nggak mampu melambai kamera kan. Kalau kamu nggak mampu menjelaskan keyakinanmu, bukan berarti keyakinanmu salah. Berarti kamu kurang belajar. Paham? Termasuk Alkitab. Kalau kamu tidak bisa pahami Alkitabmu dengan baik, bukan Alkitabnya yang salah. Tapi pemahamanmu terbatas untuk memahami Alkitab sehingga kamu nggak bisa menjelaskan. Yang pertama adalah saksi Yehova. Ada di sini saksi Yehova, Mister minta maaf ya. Ada? Woi, lagi-lagi serigala bersembunyi. Ada. Oh, jangan lihat ini Mister Niko. Ada di sini saksi Yehova. Jangan setelah ini komplain ya. Mohon maaf ya. Saksi Yehova itu sesat. Kenapa sesat? Lihat ajarannya. Tadi ada 6 ciri-ciri ya. Apa ajarannya di sini? Saksi Yehova larang merayakan hari besar agama Kristen, Natal dan Paskah. Padahal di Alkitab jelas-jelas kelahiran Yesus dirayakan. Malaikat pun merayakannya, gembala-gembala merayakannya, Yusuf dan Maria merayakannya. Paskah, sebelum Paskah Tuhan ajak para murid memecahkan roti dan minum anggur, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi Natal dan Paskah itu dicatat dalam Alkitab, kita harus peringati. Sebagai momen di mana Allah itu telah berinkarnasi dan mati di salib menebus dosa. Dia datang, dia mati. Natal dia datang, Paskah dia mati. Untuk menebus dosa manusia. Tapi ini larang merayakan Natal dan Paskah. Benar atau salah? Tegas dong, benar atau salah? Ini baru satu, Mister ambil sampelnya. Banyak ajarannya lagi. Yang termasuk nanti ajaran Tritunggal tidak seimbang. Itu. Lanjut. Nah, yang kedua ini, yang cowok-cowok ini biasanya ini ya, mudah terpengaruh nih, hati-hati kalian ya. Yang kedua adalah Children of God. Ajarannya lihat, membolehkan komunitasnya untuk apa? Bebas berhubungan seksual dengan sesama anggota. Ngeri ya? Padahal jelas-jelas dalam Alkitab dilarang berzina. Yang kata berzina itu seperti apa sih? Atau yang termasuk berzina itu seperti apa?
Gimana? Tahu berzina itu apa? Berhubungan dengan pinter, dengan tidak kudus. Berhubungan seksual di luar pernikahan itu berzina. Kamu boleh melakukan hubungan seksual hanya dengan pasanganmu yang diberkati Tuhan. Suami dan istri. Di luar itu berzina. Tapi dalam ajaran ini boleh sesama anggota itu berhubungan seksual. Yang penting anak suka sama suka. Ya kan? Itu children of God. Dari sini saja udah bertentangan dengan Alkitab tadi kan? Hati-hati. Ya ini mirip juga dengan satu aliran lain. Sekte setan. Itu lebih sadis lagi. Lebih sadis dari children of God. Menggunakan kata yang sering ada dalam Kristen kan? Children of God. Hati-hati nih. Jangan kamu pikir, boleh berhubungan seksual. Jadi waktu mereka ketemu begitu, tinggal main mata sudah. Ayo masuk kamar, aku sama ini, aku sama itu. Makanya Yesaya, santai-santai Yesaya. Tenang, tenang. Kamu sudah mulai berpikir di mana sekte ini berada. Hati-hati. Ingat ya, kalau pemahaman Alkitabmu tidak baik, lari. Jangan cari tahu alamatnya. Kalau kamu mau tahu, tanya Mister nanti ya. Mister tahu. Oh enggak. Percayalah, kamu akan mengalami itu dalam berkat Tuhan. Jadi nggak usah kamu lakukan hubungan seksual itu di luar Tuhan. Itu dosa dan ada konsekuensinya yang sangat berat. Lanjut. Ya, coba Adit. Satu lagi, yang ketiga. Nah, mirip Kristen juga ya istilahnya. Science Club. Christians, bukan Science Club. Jangan begitu. Beda sama eskulmu ini, bukan ya. Christian Science memiliki kitab suci sendiri. Nah, tadi ingat apa salah satu ciri-ciri yang dari 6 tadi? Ada wahyu baru. Christian Science punya Alkitab, bukan punya Alkitab, punya kitab sendiri. Berarti sesat, sudah melanggar ciri-ciri tadi. Ilmu dan kesehatan yang ditulis sendiri oleh Mary Eddy. Ditulis di karang-karang ini kitabnya. Ilmunya di karang-karang. Jadi ini bisa dikatakan keyakinan yang dibuat oleh manusia sendiri. Dirancang sesuai dengan kemauan pembuatnya. Hati-hati. Christian Science itu mengagung-agungkan ilmu pengetahuan. Ya. Ini perpecahan dari berbagai hal. Ya, hati-hati. Kalau kamu dengar ini, cepat-cepat pergi. Jangan kamu dekat kalau ilmumu tidak kuat, ya. Keempat, nah ini, dia punya tempat ibadah yang besar ini. Keempat, Mormon. Mormon mengucilkan jemaatnya yang poligami. Sering menerbitkan nubuat palsu tentang akhir zaman. Contohnya gimana? Nubuat akhir zaman. Kiamat. Pernah dengar ya? Dulu ada 2002. Ya. Sekarang udah 2023 ya kan? Enggak kiamat-kiamat. Masih lama kiamat itu, rapture aja belum terjadi loh. Kamu percaya Alkitab atau tidak? Rapture itu pengangkatan orang percaya. Mister masih ngajar berarti belum diangkat. Dan Mister 1000% pasti diangkat. Ikut. Nggak bisa pegang kaki Mister ya. Tak tenang. Nggak boleh pegang-pegang kaki. Diangkat sendiri-sendiri. Jangan berpikir, nanti tak pegang kakinya Mister ini. Nggak bisa. Makanya imanmu harus kuat. Nanti nafiri dibunyikan, sangkakala dibunyikan, kamu nggak diangkat. Kasihan. Nah,
Nanti ke depan Mister pingin kita nyampe ke ajaran itu secara lengkap. Mister menyebutnya dengan istilah master plan Allah dari kekal sampai kekal. Dari zaman Adam sampai Adam. Adam yang lahir pertama dan Adam yang lahir kemudian. Adam pertama itu adalah suaminya Hawa. Adam yang kedua adalah Yesus Kristus. Tapi bukan bicara personal, tapi bicara fungsi. Jadi Tuhan Yesus itu memulihkan kesalahan Adam, manusia pertama. Itu panjang penjelasannya. Tapi Mister akan jelaskan secara praktis untuk kamu bisa terbantu ya. Nah ini lihat. Bahaya kan? Alkitab bilang apa tentang kedatangan Tuhan? Ada yang tahu? Alkitab bilang apa tentang kedatangan Tuhan? Kapan Tuhan datang? Kapan kira-kira Tuhan datang? Besok. Hari ini kamu puas-puaskan hidupmu karena besok Tuhan datang. Kapan Tuhan datang menjemput orang percaya? Dan tribulasi terjadi di bumi, antikris memimpin terang-terangan dunia ini. Kapan? Kita sudah ada di pinggiran. Kapan? Alkitab bilang apa? Ada yang pernah tahu? Lupa. Alkitab bilang tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Itu harus dipegang. Jadi kalau ada bilang, oh 2002, kiamat, Tuhan datang. Itu sesat. Itu ya. Jangan mau tahu dan jangan cari tahu. Jadi dengarkan baik-baik. Penerapan praktisnya adalah banyak belajar Alkitab supaya kamu punya pemahaman, punya hubungan dengan Tuhan supaya kamu gak mudah disesatkan. Dan banyaklah kamu pelayanan. Dengan pelayanan kamu bisa tahu orang di sekitarmu termasuk penyesat atau tidak. Ya. Ciri-cirinya kita bisa kenali kok. Pastikan kamu tidak disesatkan atau jadi penyesat. Tuhan memberkati kalian ya.